saya kan apa ya, udah ngelamar di apa namanya itu, jadi calon TKI gitu loh Terus? di Malaysia. Terus aku tuh udah apa, daftarnya tuh udah lumayan lama gitu, Terus? sampai dari bulan Oktober ya, itu kan udah pada tangan SPK. Sampai Agustus itu katanya sih di cancel, tapi saya minta buktinya tuh nggak ada di apa, maksudnya bukti chatnya apalah gitu, intinya kan kalau emang dikasih sama majikan kan ada buktinya lah gitu. Saya minta, katanya ya nggak percaya gitu, kayak aku tuh ini beneran nggak sih di cancel apa enggak gitu. Terus suruh tes ulang lagi apa, rekrutmen gitu loh, seleksi gitu. Terus setelah seleksi itu kan 11 orang di Cirebon, itu yang lolos cuma 3 orang. Saya tuh pikirnya gini, apakah ini ada orang dalam atau gimana sih, kok cuma 3 orang? Kalau yang lolos apa, yang nggak lolos 3 orang tuh saya masuk akal sih, yang mungkin 8 orang yang lolos gitu. Itu cuma 3 orang yang lolos doang, jauh-jauh gitu loh. Saya kan di grup kan cuma 3 orang dari Malang itu. Jadi saya intinya tuh kayak dipermainkan oleh PT gitu loh. Ini cari karyawan apa emang apa ya, kan gini, karena saya kan daftar emang nggak bayar, cuma apa lah, ijazah, kakak, akta gitu. Lalu saya tuh mikir kalau apakah yang gratis itu cuma ke Kamboja ya, ya Allah. Gimana tadi tuh nyari kerjaan di sini? Ya. Indonesia kok separah ini gitu. Apakah yang gratis itu hanya di Kamboja? Itu malah gratis sajeroane loh, Mas. Ya gratis sajeroane itu kalau kamu mau. Oke, satu hal, ini yang kalian tidak pahami tentang pekerja migran yang keluar negeri tanpa biaya. Kebanyakan, saya kan mantan agent ya, saya jelaskan di sini. Iya. Kebanyakan kita itu rekrut, itu biasanya orang dalam dulu, orang yang kita kenali dulu yang kita ambil. Itu memang nyata. Jadi yang lainnya itu cuman kayak formal aja sih. Ada job, memang bener ada job. Tapi nggak mungkin orang luar yang saya pilih. Saya pasti pilih adik saya dong. Saya pasti pilih keponakan saya dong. Saya pasti pilih tetangga saya. Bener nggak secara logika? Oh, berarti pakai uang juga ya, Miss? Kalau pakai uang nggak tahu ya saya ya. Gini loh Mas, biasanya kalau kita ada job, itu kita sharing di media sosial. Tetapi sebenarnya job itu ada nyata. Tetapi biasanya yang kita prioritaskan itu orang terdekat kita. Oh, gitu. Relasi kita. Job itu tidak palsu, job itu nyata. Tetapi jika perusahaan memilih kamu, itu adalah mukjizat. Jadi nggak bisa iri dengan rezeki orang. Bener nggak? Bener. Jadi pakai logika aja. Ada job enak, nggak mungkin tak kasihkan kamu yang saya tidak kenal. Saya boleh taruh di Facebook, tetapi yang saya pilih tetap keponakan saya, adik saya, tetangga saya, kampung saya, bahkan kecamatan saya dulu dong. Yang di luar itu cuma formalitas. Betul. Berarti jobnya sebenarnya nggak banyak, cuma sedikit ya? Iya, kan saya bilang job di luar negeri yang enak itu tidak akan diberikan secara publik. Karena cuma sedikit, Mas. Itu nyata, makanya kalau ada orang ngomong, oh ada butuh 10 job ini, saya bisa bilang itu palsu. Itu palsu, bener palsu. Ini kemarin ada satu job nih, di resepsionis salah satu hotel, pakai kontrak kerja pink. Tetapi di situ dijelaskan, yang dibutuhkan orang Cina. Makanya banyak orang promosi job hotel, job ini di Hong Kong, ada kontraknya, ada ininya. Saya bilang, kalau ada job enak, itu nggak akan dikasihkan sama kita duluan. Itu dikasihkan sama tetangga, keluarga, logika dipakai. Kecuali penipuan. Ada job di Australia meti strawberry. Nggak mungkin diumumkan di media sosial. Kalau saya punya job di Australia, saya akan tanya keponakan saya dulu. Saya akan tanya tetangga saya dulu. Saya akan tanya kampung halaman saya dulu. Setelah saya tidak mendapatkan, saya akan tanya pada orang-orang sekitar saya.
Kalau nggak ada, itu baru kita dapatkan orang luar. Itu pun seleksinya sangat parah sekali. Jadi kalau ada job enak, itu pasti orang sekitar dulu yang disenangkan. Ini nyata. Nggak mungkin ditaruh publik. Kecuali ya tadi yang job kamu bilang gratis tadi. Itu umum, itu siapapun itu gratis, sak sembarangannya, sak ginjal-ginjalnya gratis. Duh, pulang almarhum. Bener nggak? Kemarin ada job cowok yang saya tanyakan siapa dulu? Anak saya, anak angkat saya. Wahyu, Mbak Eko Ceng, Nadira, Yeni. Siapa suaminya yang pingin dibawa ke sini? Saya pasti tanya orang-orang terdekat saya dulu. Nggak mungkin saya cari orang luar. Tetapi saya pun akan umumkan di media sosial ada job. Tapi yang saya ambil bukan kalian. Orang dalam duluan. Jadi KKN itu masih ada. Nepotisme itu masih ada. Bagaimana mungkin saya membahagiakan orang lain sementara pegawai saya aja nggak ada, anak-anak saya aja nggak punya kerjaan? Benar nggak secara logika? Benar. Dan satu titipan omongan saya, jangan iri dengan rezeki orang lain. Kenapa harus dikasihkan kamu sementara aku nggak kenal kamu? Benar? Benar. Wes ya, curhatnya paham nyampe di sini. Yang kutanyakan yang ini, yang pertama itu kan dari Oktober sampai Agustus itu kan hampir 1 tahun kan, dan ada informasi lokernya. Itu kira-kira kenapa ya di cancel ya, Miss? Saya tidak perlu memberikan alasan saat pencancelan. Awalnya nggak ada orang yang bisa di hiring, tapi tiba-tiba adik saya mau ke luar negeri dan dia mau job itu. Kira-kira aku pilih kamu atau adikku? Ya pilih yang orang dalam lah intinya. Betul. Alasannya apa? Suka-suka saya dong. Bener nggak? Karena itu saya selalu bilang, mukjizat itu nyata. Tetapi jangan selalu percaya dengan kata-kata orang. Karena orang itu akan memanfaatkan kamu di bawah alam sadar. Banyak motivasi-motivasi itu yang membuat kita klenger. Enggak gini loh, sedangkan Angel tuh di story sering posting loker-loker terus. Lah iya sama dong kayak saya dulu. Jobnya cuma satu, tapi kan saya boleh dong posting suka-suka saya. Media-media sosial saya. Perkara kalian daftar nggak dapat job kan masalahnya bukan adiksi saya. Kan bos tidak memilih kamu. Takutnya saya gini loh. Ini lama-lama saya digolongin kamu aja nih. Bisa jadi, bisa jadi. Karena kamu ngoyok pingin pekerjaan, akhirnya kamu ikhlas dengan sukarela ke Kamboja. Kan karena kamu capek cari yang resmi, akhirnya sudahlah, kemanapun nggak apa-apa, yang penting keluar negeri. Tujuan mereka memang kayak gitu. Ya Allah, jadi tapi nggak semua PT kok di Indonesia. Buktinya kemarin saya juga diperlakukan dengan baik kok. Cuma kan ini saya pengen cari pengalaman di luar gitu loh. Kok jadi parah gini gitu. Hati-hati tiba-tiba dibawa ke Kongo kamu. Hati-hati tiba-tiba dibawa ke Afrika. Engkau nek kono stres depresi kamu di tengah-tengah hutan. Ini fakta loh. Ini orang yang telepon, saya nggak tahu tentang Kongo ya. Tapi ini fakta. Ada orang yang dibawa ke Kongo sekarang dia stres dan depresi. Karena kalau kamu kelamaan di situ, kamu ditampung di situ, akhirnya pikiranmu ngeblank. Akhirnya kamu bilang kemana aja nggak apa-apa deh mbak, di mana ada lowongan. Itu pasti. Saya nggak ada pengalaman kerja di mana aja nggak apa-apa, yang penting saya bisa kerja ke luar negeri. Akhirnya digawon di Afrika, di Peru, sehingga jelas-jelas itu. Terus solusinya yang baik gimana? Apakah harus mundur, tapi sertifikat saya gimana, ijazah? Ya diminta loh. Kan ditebus nih, harus pemerintah kan minta ganti rugi MCO yang segala macam. Saya juga minta gantinya berapa? Biasanya sih teman saya kemarin yang mundurkan diri ada yang 3-5 juta sih. Untuk biaya paperwork pastinya tentu mereka mengharapkan imbalan dong, karena selama ini mereka bekerja. Nah itu cara-cara agensi-agensi atau PT-PT mendapatkan uang.
Tapi selagi saya nggak mundur kan nggak nebus kan Miss, kan salah mereka sendiri yang cancel, bukan saya kan. Ya namanya paperwork kan nggak ada yang salah mas. Ya masa iya nawarin kamu kerja ke sana ke sini terus kamu mundur, kamu nggak bayar. Saya ini bodoh itu harus ada uangnya loh. Enggak, intinya gini kan, saya kan nggak undang diri, dia kan yang kalau melumarkan kan artinya nggak bayar kan. Oh sih udah saya kembali ke soal dalam banget, kamu nggak dapat job gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi Yakin saya- orang akan memberikan itu dengan ikhlas? Pertanyaan saya yakin. Mereka akan kuat-kuatan sama kamu? Nggak tahu juga sih, kalau saya sambil kerja Ya nggak masalah. kan nggak kerasa juga sih. Iya nggak masalah. Ya kuat-kuatan no. Iya, yang penting saya nggak bersalah, saya nggak mundurkan diri. Sementing kamu tidak berangkat ke negara-negara yang kontroversi itu aja sih. Dan ingat, Ya udah Miss. nanti dibawa ke Amerika, dibawa ke Australia, dileboknya mesin bok menggo, terus digiling. Hati-hati loh. Banyak orang nggak ada nama aja nggak pulang loh. Kita nggak tahu keberadaannya loh. Banyak orang yang tiba-tiba hilang nggak ada kabar loh. Ya Allah, serem juga sih. Nggak serem sih, nikmatin aja dan boleh dicoba kok. Karena saya sudah ngedukasi, banyak yang nggak percaya, nggak masalah. Yang penting jangan dicari aja. Tulis tuh. Intinya saya nih nggak usah lanjut ya Miss. Maksudnya ya nggak usah sebut nama PT, yang penting tetap kerja di Indonesia aja dan Betul. apa, kan ini udah lama banget nggak normal kan maksudnya. Jadi kan biasanya katanya agentnya gini sih, ini biasanya 3 bulan udah berangkat yang lain mas, ini aku nggak tahu kayak bikin masalah gitu loh sama saya, tapi saya tetap ngadepi dengan sabar gitu. Oke, dengan kesabaranmu kamu terhindar lah. Jadi ginjal masih aman. Iya Miss, makasih banyak. Oke, sama-sama. Miss, terima kasih banyak Miss informasinya. Jadi saya tetap nggak akan lanjut, tapi tetap saya nggak mau nebus itu dan setelah mereka mau kembaliin. Betul. Yang penting saya kerja di Indonesia, udah ada tujuannya dulu, tetap saya lanjutkan. Ya. Oke, siap. Oke. Makasih ya Miss. Yo, siap, terima kasih. Nah, ini namanya cross check dulu. Benar apa yang dilakukan masnya ini? Cross check dulu sebelum berangkat dan menyesal. Banyak orang yang tidak percaya, mereka ngengkel, bahkan ngejak debat sama saya, tetapi nggak ada manfaatnya buat saya. Silakan berangkat. Kalau yang kaya juga kalian, yang menderita juga kalian. Saya tidak tahu apapun. Saya cuma mengingatkan dari banyaknya kasus. Kita yang di Jepang aja bekerja, kalau kita tidak bisa memiliki asuransi yang benar, ternyata kita tidak bisa pulang walaupun tinggal jenazah. Artinya adalah yang Jepang gajinya luar biasa, yang resmi, itu aja kalau kita kecelakaan di luar jam kerja, jenazah kita harus mengumpulkan dana sendiri. Dan itu artinya apa? Tergantung amal dan perbuatan. Amal dan perbuatan kita baik, ya jenazah cepat dipulangkan. Bagaimana dengan jenazah-jenazah yang lama? Apakah nggak baik, Miss? Iya, nggak tahu juga. Karena mungkin ada sesuatu yang diinginkan disampaikan oleh jenazah. Ini yang namanya cross check. Belum ngasih uang, belum kemana-mana, mencari informasi. Jangan sudah memberikan uang baru klarifikasi, informasi, deportasi, pokok golonganisasi kayak. Gue nggak nggarane wong ngeluh. Iki wong pinter. Menurutku loh ya, wis ora usah iri gue sing wis budal terus mana pengen nangis-nangis itu ya karena terburu nafsu. Kalian sudah keluar negeri terus baru tahu informasi, menyesal, itu urusan kalian. Makanya ada sesuatu, jangan mengeluarkan uang dulu, cross check dulu, cari informasi dulu, apakah benar, apakah tidak benar. Jangan mengiyakan segalanya. Jangan mudah percaya. Sama saya aja sekalian nggak boleh percaya. Saya manusia, saya bisa berubah. Hari ini saya baik, tiba-tiba saya Pak Lanca gendeng anyaran. Jadi tetap berhati-hati, khususnya laki-laki yang ada di Indonesia. Tawaran job di media sosial sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Cross check. Jangan terlalu cepat percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Coba.
藥水你有冇攞雞肉水筆出嚟？咳水啊？我冇。呢啲咩㗎？你瞓覺？你唔試過？你咳啊？有時你哋嗰個咳唔到我咯。輪到你啊！Pak Tony katanya batuk. 好多人話你出去一陣啦。啊？你出去就呢個 say hello 啊！呢個 hello 啊。喂，Pak Tony 喂。 Hello. Hello. 睇唔到啊呢度。 Hello. Halo. Pak Tony lagi lah kan? Ya wes, oke lah, bye bye. Bye bye. Halo. Halo, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mbak? Ya mau tanya, Miss. Apa saya kan